Halo Sobat Jaringan, selamat datang kembali di channel kita. Di video sebelumnya, kita sudah membahas dasar-dasar administrasi layanan jaringan. Nah, kali ini kita akan naik level. Kita akan menyelam lebih dalam ke elemen ketiga, yaitu administrasi layanan jaringan lanjut. Tujuannya, agar kalian bisa mengimplementasikan berbagai layanan jaringan canggih yang dibutuhkan oleh dunia bisnis dan institusi modern. Jadi, pastikan kalian sudah siap, karena materinya bakal seru dan padat. Di era digital ini, website adalah wajah dari sebuah perusahaan. Makanya, kita akan mulai dengan web server lanjut. Kita akan oprek Apache dan Nginx, dua web server paling populer di dunia. Kalian akan belajar cara membuat virtual host berbasis domain. Ini artinya, kalian bisa hosting banyak website dengan domain berbeda-beda hanya dalam satu server. Keren kan? Ini adalah skill fundamental buat kalian yang mau jadi admin server handal atau bahkan membuka jasa web hosting sendiri. Setelah servernya siap, tentu kita butuh konten di dalamnya. Daripada coding dari nol, kita akan manfaatkan yang namanya CMS atau Astorisk Content Management System Astorisk. Di sini, kita akan praktik langsung instalasi 2 CMS raksasa, WordPress, dan Joomla. Kalian akan lihat betapa mudahnya membangun website profesional. Mulai dari blog pribadi sampai website perusahaan yang kompleks. Hanya dengan beberapa klik, ini akan membuka pintu bagi kalian untuk membuat website fungsional tanpa harus jadi developer web. Selanjutnya, kita masuk ke urat nadi komunikasi bisnis. Email, kita akan membangun mail server kita sendiri. Kita akan menggunakan Postfix sebagai Astorisk Mail, Transfer Agent Astorisk, dan Dovecot untuk menangani email masuk. Dengan ini, kalian akan paham bagaimana email bekerja di balik layar. Kalian bisa membuat alamat email dengan domain sendiri. Misalnya nama kalian, perusahaankeren.com. Ini jauh lebih profesional daripada menggunakan layanan email gratisan. Tapi, kerja modern tidak hanya soal email, kolaborasi dan berbagi file juga sangat penting. Itulah kenapa kita akan membahas cloud storage pribadi. Lupakan sejenak Google Drive atau Dropbox. Kita akan belajar menginstal Nextcloud atau OnCloud di server kita sendiri. Bayangkan, punya layanan cloud pribadi yang sepenuhnya ada di bawah kendali kalian. Kalian bisa atur kapasitasnya, keamanannya, dan siapa saja yang bisa akses. Ini adalah solusi sempurna untuk institusi yang butuh privasi data tingkat tinggi. Data adalah aset paling berharga. Di mana data disimpan? Tentu saja di database server. Kita akan fokus pada instalasi MySQL atau MariaDB, database relasional yang paling banyak digunakan di dunia. Tapi, mengelola database lewat command line bisa bikin pusing kan? Tenang, kita juga akan instalasi pivMyAdmin. Ini adalah antarmuka web yang super intuitif untuk mengelola database kalian, mulai dari membuat tabel, memasukkan data, sampai menjalankan query yang kompleks. Apa mimpi buruk terbesar seorang admin server? Kehilangan data. Makanya, backup dan restore database adalah skill yang tidak bisa ditawar. Kita akan belajar berbagai strategi untuk melakukan backup database secara rutin dan otomatis. Dan yang lebih penting, kita akan simulasikan skenario terburuk. Bagaimana cara me-restore data dari file backup saat terjadi bencana. Ingat, backup yang belum pernah dicoba untuk di-restore bukanlah backup yang bisa diandalkan. Internet itu luas dan kadang berbahaya. Disinilah proxy server dan firewall berperan sebagai satpam digital. Kita akan konfigurasi Squid Proxy dan Gen Squid. Kita bisa mempercepat akses internet dengan caching. Dan yang paling penting, kita bisa melakukan filtering konten. Kalian bisa memblokir situs-situs yang tidak diinginkan, seperti media sosial di jam kerja, atau situs berbahaya lainnya. Kita juga akan membahas konsep NAT atau Asterisk, Network Address, Translation, Asterisk, yang jadi dasar bagaimana jaringan lokal bisa terhubung ke internet. Sebagai seorang admin, kalian tidak mungkin selalu berada di depan server fisik kan? Bisa jadi, servernya ada di kota lain, atau bahkan negara lain. Inilah gunanya remote management. Kita akan menguasai SSH atau Secure Shell, cara paling aman untuk mengakses
dan mengelola server dari jarak jauh. Lupakan telnet yang tidak aman, karena SSH mengenkripsi semua data yang dikirim. Kita akan belajar cara login, menjalankan perintah, dan mentransfer file, semuanya dengan aman. Terakhir, setelah semua layanan berjalan, bagaimana kita tahu kalau semuanya baik-baik saja? Kita butuh monitoring. Kita akan berkenalan dengan SNMP atau Asterisk Simple Network Management Protocol. Asterisk, dengan SNMP, kita bisa memantau kesehatan server secara real-time, misalnya memantau penggunaan CPU, sisa RAM, kapasitas hard disk, sampai lalu lintas jaringan. Dengan monitoring yang baik, kita bisa mendeteksi masalah sebelum menjadi bencana dan memastikan semua layanan berjalan optimal 24/7. Nah, itu dia roadmap kita untuk menguasai administrasi layanan jaringan lanjut dari membangun web server canggih, mail server pribadi, cloud storage sendiri, mengamankan data dengan backup, hingga memantau semuanya dari jarak jauh. Setiap topik ini adalah satu langkah besar untuk menjadikan kalian seorang profesional di bidang jaringan. Siapkan semangat belajar kalian, karena perjalanan kita akan segera dimulai di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian merasa materi ini bermanfaat dan tidak sabar untuk mulai praktik, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan satupun video dari seri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar.